Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Namaku Junet, sebut saja begitu, dan ini adalah kisahku. Kisah ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Saat itu aku masih berusia 19 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil, bahkan sangat terpencil. Saat itu di desaku belum ada listrik masuk, dan jalan menuju desaku hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki, atau paling tidak hanya bisa ditempuh dengan naik sepeda. Itu pun kadang sepedanya lebih sering didorong. Desaku memang berada di kawasan hutan saat itu. Jarak dari desaku menuju jalan lintas hanya sekitar 5 km sebenarnya. Namun karena hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki atau naik sepeda, jarak itu terasa sangat jauh bagi kami. Karena itu, kami para warga sangat jarang keluar dari desa kami, kecuali ada keperluan yang sangat penting. Biasanya yang rutin keluar itu adalah mereka yang punya usaha berdagang atau mereka yang bersekolah. Kebetulan di desaku itu hanya ada satu sekolah dasar. Itu pun sebenarnya hanya sebuah sekolah cabang, atau orang-orang menyebutnya kelas jauh. Kebanyakan dari kami setelah lulus SD tidak akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya, kecuali bagi mereka yang punya taraf kehidupan yang cukup mapan. Aku seorang yatim piatu. Ibuku meninggal pada saat aku masih berusia 6 tahun. Dan ayahku meninggal pada saat aku berusia 10 tahun. Kami ada 4 bersaudara. Kakak pertama dan keduaku perempuan, sedangkan kakak ketigaku laki-laki. Saat itu, kakak pertama dan kakak keduaku sudah menikah dan juga sudah punya anak. Sejak ibu dan ayahku meninggal, aku tinggal bersama kakak tertuaku. Sejak lulus SD, aku sudah mulai bekerja serabutan di desa. Mulai dari membantu kakakku di kebun, mencari ikan di sungai, hingga bekerja mencari rotan di hutan. Desaku memang terletak di pinggiran sebuah sungai kecil, dan di sanalah sumber mata pencaharian sebagian besar orang-orang di desaku. Selain sebagai tempat kami mencari ikan, sungai tersebut juga merupakan tempat para penduduk desa untuk mandi, sumber air minum, dan bahkan juga menjadi tempat bagi kami untuk buang air. Sejak kecil aku memang sudah terbiasa hidup susah, kerja keras, banting tulang, namun selalu saja nasib tak pernah berpihak padaku. Cita-citaku, keinginanku tenggelam, karena aku merasa kurang beruntung sebagai seorang Junet di dunia ini. Namun sebagai laki-laki dan untuk tetap bertahan hidup, aku memang harus terbiasa menghadapi kegagalan demi kegagalan yang aku alami. Dan aku bahkan hampir tidak yakin pada diriku sendiri kalau aku masih punya kesempatan untuk meraih sedikit saja dari keinginanku. Aku pun tumbuh sebagai seorang pemuda yang cukup pemalu, pendiam, dan juga sangat penurut. Hingga pada suatu saat,
Segerombolan tentara masuk ke desa kami. Menurut kabar yang aku dengar, para tentara tersebut sedang melaksanakan kegiatan TMMD, singkatan dari Tentara Manunggal Membangun Desa. Aku tidak tahu persis tentang kegiatan tersebut. Namun yang pasti, segerombolan tentara tersebut telah mendirikan tenda di lapangan bola kaki desa kami yang sebenarnya hanya sebuah lahan kosong. Lahan kosong yang sering kami, para pemuda, gunakan untuk sekedar menyalurkan hobi kami bermain bola. Karena memang tidak banyak kegiatan yang bisa kami lakukan untuk mengisi waktu luang kami di desa. Segerombolan tentara tersebut mungkin berjumlah lebih kurang sebanyak 25 orang, dan mereka mendirikan 3 buah tenda besar di situ. Kegiatan mereka antara lain ialah membantu masyarakat untuk membersihkan pekarangan rumah mereka, membersihkan parit-parit yang ada, atau sekedar bercengkerama dengan para penduduk. Kehadiran para tentara tersebut cukup menarik perhatian kami, karena belum pernah sebelumnya seorang tentara pun masuk ke desa kami. Dan dari situlah aku mengenal Pak Tommy, seorang tentara yang punya wajah cukup tampan dan juga punya postur tubuh yang sangat kekar dan gagah. Pak Tommy memang terkenal cukup ramah. Dia banyak menghabiskan waktu bersama para penduduk dan sering ikut dengan penduduk untuk sekedar mencari ikan di sungai. Aku mengenal Pak Tommy karena pernah pada suatu kesempatan ia ikut denganku mencari ikan di sungai. Kami, para penduduk, memang punya kendaraan khusus untuk kami mencari ikan di sungai. Kendaraan tersebut biasanya kami sebut dengan sampan. Sampan itu terbuat dari kayu yang kami ambil dari hutan dan kami olah sedemikian rupa, sehingga bisa kami gunakan untuk kendaraan air kami. Tentu saja dengan bantuan sebuah pendayung. Sejak kapan suka cari ikan seperti ini? Tanya Pak Tommy waktu itu, saat kami berada di atas sampan di tengah-tengah sungai. Sejak kecil Pak, jawabku polos. Kamu nggak sekolah? Tanya Pak Tommy lagi. Saya cuma sekolah hanya sampai tamat SD Pak, jawabku. Untuk selanjutnya, Pak Tommy terus bertanya-tanya tentang kehidupanku. Aku pun menceritakan semuanya apa adanya. Lalu kemudian, Pak Tommy pun berbagi cerita kehidupannya denganku. Pak Tommy ternyata sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak perempuan. Anak pertamanya sudah berusia 8 tahun, sedangkan anak keduanya masih berusia 3 tahun. Pak Tommy sendiri saat itu sudah berusia sekitar 35 tahun. Dia sudah lebih dari 10 tahun menjadi seorang tentara. Enaklah ya Pak jadi tentara, tanyaku sedikit memberanikan diri ketika Pak Tommy selesai bercerita tentang keluarganya. Ya enak nggak enak sih, dibilang enak ya memang ada enaknya, tapi yang namanya pekerjaan tentu juga ada tidak enaknya. Jelas Pak Tommy. Apa tidak enaknya Pak? Tanyaku lagi, mulai merasa sedikit akrab. Tidak enaknya ya salah satunya saya harus terpisah dengan keluarga saya untuk jangka waktu yang cukup lama. Kami para tentara
terkadang hanya bisa pulang sekali setahun. Itu pun cuma bisa berada di rumah hanya beberapa hari saja. Jelas Pak Tommy. Untuk sesaat kami pun kemudian saling diam. Saat itu sudah mulai sore. Aku pun segera mengajak Pak Tommy untuk kembali ke desa. Karena kalau malam hari, keadaan desa kami sangat sunyi dan gelap. Kami hanya mengandalkan lampu buatan yang kami buat dari kaleng bekas ataupun botol bekas yang kami beri sumbu dan minyak tanah untuk bisa menyala dan menerangi rumah kami saat malam. Namun biasanya, kalau untuk pergi ke sungai malam-malam, kami juga punya senter buatan yang kadang harus dipukul-pukul dulu baru hidup. Intinya, kehidupan kami di desa memang sangat teramat sederhana. Kami memanfaatkan apa yang ada untuk kami tetap bisa bertahan hidup. Setelah kembali ke desa, Pak Tommy pun pamit untuk kembali ke tendanya lagi. Malam itu, entah mengapa, bayangan wajah tampan Pak Tommy terus melintas di pikiranku. Tubuhnya yang terlihat kekar dan gagah itu terus membayangiku. Tiba-tiba saja aku merasa tertarik dengannya, dan hal itu cukup mengganggu pikiranku yang membuatku jadi sedikit susah tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Pak Tommy terus melintas, dan gema suaranya yang maskulin terus bergaung di telingaku. Ah, apa yang aku rasakan sebenarnya? Aku belum pernah merasakan hal tersebut sebelumnya. Aku memang tidak pernah benar-benar dekat dengan seseorang, karena aku memang cukup pemalu dan pendiam. Tapi sejak mengenal Pak Tommy, perasaanku jadi tak karuan. Aku jadi senyum-senyum sendiri memikirkan hal itu. Hingga malam pun berlalu dengan khayalan indahku tentang Pak Tommy, si tentara yang gagah dan tampan itu. Keesokan harinya, Pak Tommy kembali datang menemuiku untuk mengajak aku mencari ikan lagi di sungai. Aku dengan senang hati tentu saja menyetujuinya. Entah mengapa, hari itu aku merasa bahagia bisa bersama Pak Tommy lagi seharian. "Kamu belum nikah, Junet?" tanya Pak Tommy saat kami sudah berada di tengah sungai kembali. "Belum, Pak," jawabku singkat. "Kenapa?" tanya Pak Tommy lagi. "Aku kan masih 19 tahun, Pak," jawabku apa adanya. "Iya, tapi biasanya orang-orang desa itu kan pada cepat nikah. Ada kan teman seusia kamu yang sudah nikah?" ucap Pak Tommy lagi. "Ada sih, Pak. Kebanyakan teman seusiaku memang sudah pada nikah. Tapi aku nggak mau ikut-ikutan mereka. Lagi pula, mana ada sih Pak perempuan yang mau sama saya?" balasku polos. "Kenapa nggak ada yang mau?" Pak Tommy bertanya lagi. "Ya, kan aku ini anak yatim piatu, Pak. Orang miskin yang tidak punya apa-apa. Orang tua mana yang mau punya menantu seperti aku ini?" jawabku. "Tapi kamu kan orangnya tampan dan juga sangat gagah. Lagi pula, kamu kan juga orang yang baik, rajin dan suka membantu sesama. Pasti banyak cewek desa ini yang mau sama kamu," ucap Pak Tommy. "Enggak juga, Pak. Cewek itu kan lebih suka sama cowok yang mapan," balasku, lebih kepada diriku sendiri. "Kamu jangan terlalu merendahkan diri sendiri seperti itu. Padahal kamu orangnya sangat menarik loh. Aku aja suka sama kamu," ucap Pak Tommy membalas. Ah, Pak Tommy bisa aja.
Aku kan cowok, Pak. Masa iya Pak Tommy tertarik sama cowok? Balasku polos. Nggak ada salahnya loh, Jun. Itu kalau kamu juga suka sama saya sih. Balas Pak Tommy lagi. Kali ini aku terdiam. Aku belum benar-benar mengerti apa maksud Pak Tommy berkata seperti itu. Aku memang mengagumi sosok Pak Tommy, tapi aku tidak berpikir kalau itu adalah perasaan cinta. Lagi pula, nggak mungkin kan Pak Tommy benar-benar menyukai saya. Dia kan sudah nikah dan bahkan juga sudah punya anak. Apa memang ada seorang cowok juga tertarik pada cowok juga? Berbagai pertanyaan terus menghantui pikiranku, namun aku belum berani untuk bertanya lebih lanjut kepada Pak Tommy. Karena bisa saja Pak Tommy hanya sekedar menghiburku. Lalu, apakah yang terjadi antara aku dan Pak Tommy selanjutnya? Mungkinkah Pak Tommy benar-benar juga menyukaiku? Mungkinkah akan terjadi sesuatu di antara kami berdua? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang selalu untuk kalian semua. Muah.